Nah, teman-teman, sebelum saya membahas tentang alat ucap manusia beserta fungsinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan alat ucap manusia. Alat ucap manusia adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa sewaktu berujar, atau bagian dari tubuh manusia yang berguna sebagai penghasil bunyi atau suara yang hendak disampaikan. Nah, kita harus perlu mengetahui dulu bagian-bagian dan cara kerja alat ucap manusia. Yang pertama yaitu ada paru-paru, yang kedua batang tenggorok, yang ketiga pangkal tenggorok, yang keempat pita suara, yang kelima krikoid, yang keenam tiroid, yang ketujuh aritenoid, kedelapan dinding rongga kerongkongan, 9 epiglotis, 10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak teka, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, dan yang terakhir yaitu rongga hidung. Yang pertama itu ada paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara yang datang dari luar paru-paru disebut egresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut ingresif. Adapun fungsi dari paru-paru yaitu adalah sebagai sumber aliran udara yang dibutuhkan untuk menggetarkan pita suara dan mendapatkan hasil suara. Cara penyebutan yaitu dengan cara udara dihirup ke dalam paru-paru melalui hidung atau mulut yang menghasilkan bunyi H, A, I, dan O. Yang kedua yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Adapun fungsi dari pangkal tenggorokan yaitu adalah mengandung pita suara yang bergetar saat udara dari paru-paru melewatinya, menghasilkan suara dasar. Cara penyebutannya yaitu bunyi huruf A, udara dari suara yang bergetar dan bisa menghasilkan suara dasar. Yang ketiga yaitu rongga kerongkongan. Paring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Paring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi paringal. Selanjutnya yaitu langit-langit lunak. Pelum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut uvula dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding paring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding paring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Adapun fungsi-fungsi dari langit-langit lunak yaitu adalah terlibat dalam pembentukan bahasa, terutama dalam konteks artikulasi konsonan. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan konsonan seperti K, G, dan N, mendekatkan bagian belakang lidah ke langit-langit lunak. Gusi atau alveolum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan afeks, atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apeks disebut bunyi apicoalveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Adapun fungsi dari gusi yaitu dalam konteks posisi gusi dengan lidah mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti N dan M, di mana lidah berinteraksi dengan gusi untuk menghasilkan bunyi. Gigi. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktifnya afeks atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apeks disebut bunyi apicodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini, ada juga bunyi interdental, di mana apeks sebagai artikulator aktif berada di gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya.
Adapun fungsi dari gigi atas yaitu adalah terlibat dalam pengucapan yang mempengaruhi bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti T, D, S, dan Z, di mana lidah atau bibir dapat berinteraksi dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi. Adapun fungsi dari gigi bawah yaitu adalah jarak digunakan secara langsung tetapi mendukung bunyi dental dengan gigi atas. Cara penyebutannya yaitu tidak ada cara khusus tetapi sebagai landasan bagi lidah. Selanjutnya yaitu bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas menjadi artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Adapun fungsi dari bibir atas yaitu adalah membantu membedakan fonem-fonem dalam konteks posisi dan gerakan bibir atas mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti F, P, P, dan B, di mana bibir atas berinteraksi dengan gigi atau langit-langit mulut. Kemudian, fungsi dari bibir bawah yaitu adalah sama seperti bibir atas, tetapi juga terlibat dalam pengucapan bunyi labiodental. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan bunyi labiodental seperti F dan V, di mana menyentuhkan bibir bawah ke gigi atas. Kemudian lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, apex, daun lidah, laminum, punggung atau pangkal lidah, dorsum, dan akar lidah, rod. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak, sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas, posisi lidah ke depan, ke tengah, atau ke belakang, dan ke atas atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. Adapun fungsi dari lidah yaitu mempengaruhi beberapa bunyi dan fonem dalam sistem suatu bahasa dan juga bisa mengacu pada bagian lidah yang terlibat dalam artikulasi vokal. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan vokal seperti I atau E, di mana lidah mendekat ke bagian belakang rongga mulut. Ada juga fungsi dari pangkal lidah yaitu adalah yang mempengaruhi perbedaan bunyi dalam bahasa dan membantu membedakan antara fonem-fonem berbeda. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan konsonan seperti G, K, dan N, di mana pangkal lidah berperan dalam menghambat aliran udara. Kemudian, fungsi tengah lidah adalah dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dan lidah yang tepat. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan konsonan seperti R, T, dan D, di mana lidah menempel di bagian tengah mulut. Kemudian, fungsi dari ujung lidah adalah terlibat dalam membantu membedakan antara fonem-fonem bahasa yang menghasilkan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya yaitu ketika mengucapkan konsonan seperti T, D, N, dan I, di mana ujung lidah berinteraksi dengan bagian-bagian lain rongga mulut atau dengan gigi. Selanjutnya yaitu mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir, atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral, sebagai lawan bunyi asal yang dihasilkan dari rongga hidung. Adapun fungsi dari mulut yaitu berperan sebagai bunyi bahasa dan mengatur tempat dan cara artikulasi bunyi. Cara penyebutannya yaitu pada bunyi P dan B, di mana dihasilkan dengan kedua bibir. Sedangkan fungsi dari rongga mulut yaitu adalah menjadi ruang resonasi untuk bunyi vokal dan bunyi konsonan. Cara penyebutannya yaitu mengatur posisi lidah dan bibir untuk mengubah bentuk rongga. Dan yang terakhir yaitu rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung.
Adapun fungsi dari rongga hidung yaitu adalah sebagai ruang resonansi tambahan yang memodifikasi kualitas suara. Cara penyebutannya yaitu pada bunyi nasal seperti M dan N, di mana membiarkan udara keluar melalui hidung dengan membuka velum. Baiklah, di sini selain saya membahas tentang fungsi-fungsi dari alat ucap manusia, saya akan membahas juga proses pembentukan bunyi. Proses pembentukan bunyi merupakan proses yang dihasilkan bunyi melalui artikulator. Proses pembentukan bunyi bahasa dipengaruhi oleh 3 prasarana utama, yaitu arus udara, pita suara, dan alat ucap. Berikut penjelasannya. Yang pertama, arus udara. Arus udara merupakan sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot atas perintah saraf otak. Yang kedua, pita suara. Pita suara memiliki sumber bunyi, ia bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan dalam posisi mendapar dari muka ke belakang. Yang ketiga yaitu arus udara. Alat ucap yang dibicarakan dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu ada komponen subglotal, yang kedua komponen laring, dan yang ketiga yaitu komponen supraglotal. Baik, kalau tadi saya membahas tentang proses pembentukannya, sekarang saya akan membahas cara artikulasi atau bunyi bahasa dihasilkan. Adapun caranya yaitu yang pertama, arus ujar itu dihambat pada titik tertentu, lalu dengan tiba-tiba diletupkan sehingga terjadilah bunyi yang disebut bunyi hambat, bunyi letup atau bunyi plosif. Yang kedua yaitu arus ujar itu dihambat pada titik tertentu, lalu arus ujar itu dikeluarkan melalui rongga hidung sehingga terjadilah bunyi nasal. Yang ketiga yaitu adalah arus ujar itu dihambat pada tempat tertentu, kemudian diletupkan sambil digeser atau didesiskan sehingga terjadilah bunyi paduan atau bunyi aprikat. Yang keempat, arus ujar itu dihambat pada tempat tertentu, kemudian digeserkan atau didesiskan sehingga terjadilah bunyi geseran, bunyi desis atau bunyi prikat. Yang kelima yaitu arus ujar itu dikeluarkan melalui samping kiri dan kanan lidah, maka terjadilah bunyi sampingan atau bunyi lateral. Yang keenam yaitu arus ujar itu dikeluarkan melalui samping kiri dan kanan lidah lalu digetarkan sehingga terjadilah bunyi getar atau trill. Dan yang terakhir yaitu 7, arus ujar itu pada awal prosesnya diganggu oleh posisi lidah tetapi kemudian diganggu pada titik artikulasi tertentu sehingga terjadilah bunyi semivokal yang dikenal juga dengan nama bunyi hampiran.